Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Pertama itu ada oogenesis, yaitu terdiri dari oogenium adalah sel diploid kecil yang merupakan sel induk gamet betina yang berfungsi pada janin perempuan. Oogenium akan matang dan membentuk folikel. Yang kedua ada oosit primer, adalah sel telur yang belum matang yang terjebak dalam meiosis 1 dan tidak matang terjadi oosit sekunder hingga setelah pubertas. Yang ketiga ada badan pola primer, adalah hasil dari pembelahan pertama oosit yang tidak simetris. Selanjutnya ada oosit sekunder, adalah sel telur yang ukurannya lebih besar dan dilepaskan dari ovarium ke tuba Fallopi. Selanjutnya ada ootit, adalah sel telur yang dihasilkan dari pembelahan meiosis pada oosit dan akan berkembang menjadi sel telur yang matang. Selanjutnya ada ovum, adalah sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh ovarium atau induk telur. Yang terakhir ada badan polar, adalah sebuah sel haploid kecil yang terbentuk pada saat yang sama sebagai sel telur pada oogenesis, yang berfungsi menjaga sitoplasma, memproduksi samping meiosis, menjamin kromosom haploid. Yang kedua ada spermatogenesis, yaitu spermatogenium adalah sel induk sperma yang berfungsi untuk mempertahankan spermatogenesis dan menghasilkan sel-sel yang berkembang menjadi spermatozoa. Yang kedua ada spermatosis primer, yaitu sel diploid yang merupakan hasil pertumbuhan dari spermatogenium, yaitu sel germinal yang belum matang. Yang ketiga ada spermatosis sekunder, yaitu merupakan sel haploid lebih dari kecil dari spermatosis primer dan memperlihatkan butiran kromatid kasar dan sisterna retikulum endoplasma kasar yang berlimpah. Yang keempat ada spermatid, adalah sel haploid yang terbentuk dari pembelahan meiosis eseda dari spermatosid dan akan berdifferensiasi menjadi spermatozoa. Yang terakhir ada spermatozoa, adalah bagian dari sistem reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk membuahi sel telur dan membentuk embrio. Nah, selanjutnya ada ovum struktur. Yang pertama itu ada Follicle cells, yaitu sel yang dapat menunjuk pada sel ovarium tiroid atau jaringan lain. Yang kedua ada nucleus, adalah struktur bulat yang ditemukan di dalam nukleus sel yang berfungsi utamanya adalah untuk memproduksi dan merakit ribosom sel. Yang ketiga ada plasma membran, yaitu selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan sel dari lingkungannya. Selanjutnya ada corona radiata, adalah lapisan sel yang mengelilingi zona pellucida dosit sekunder. Selanjutnya ada nukleus, adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat kendali sel. Yang selanjutnya ada sitoplasma, adalah cairan kental yang mengisi bagian dalam sel dan berfungsi sebagai tempat penyimpan bahan kimia sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Nah, selanjutnya ada zona pellucida, adalah lapisan tebal yang mengelilingi sel telur pada embrio. Pada mamalia berfungsi perlindungan, pembuahan, komunikasi, pengenalan gamet. Dan terakhir ada pervitillani space, adalah ruang berada di antara zona pellucida dan membran sel telur yang telah dibuahi atau oosit. Selanjutnya ada bagian-bagian sperma. Yang pertama ada akrosom, adalah organel yang membran yang terletak di bagian depan kepala sperma yang berfungsi untuk membantu sperma membuahi sel telur. Yang kedua ada nukleus, adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat kendali sel. Yang ketiga ada leher, adalah bagian sel sperma yang terletak di antara kepala dan ekor dan berfungsi sebagai penghubung kedua ujung sel sperma. Yang keempat ada mitokondrio, adalah organel sel yang terbentuk bulat atau oval yang berfungsi menghasilkan energi kimia untuk sel. Yang terakhir ada ekor, adalah bagian ekor dari sel sperma yang berfungsi sebagai alat gerak untuk membawa sperma menuju sel telur. Do you make it shine, shine, shine?